intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, warga Blora yang saya hormati dan saya cintai. Seiring dengan perkembangan COVID-19 pada saat ini yang ternyata juga masih banyak kasus-kasus yang muncul, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan COVID di Kabupaten Blora. COVID di Kabupaten Blora perlu kami laporkan. Yang pertama adalah OTG atau orang tanpa gejala. Selesai pemantauan ada 690 orang. Meninggal ada 1 orang. Proses pemantauan ada 72 orang. Jumlah ada 683 orang dengan kategori OTG. Yang kedua, ODP atau orang dalam pemantauan. Selesai pemantauan ada 1023 orang. Kemudian meninggal ada 10 orang. Proses pemantauan ada 14 orang dan jumlah kasus ODP ini ada 1047 orang. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Selesai pengawasan dengan hasil negatif ada 40 orang. Dengan meninggal 8 orang. Meninggal hasil di PCR belum keluar itu ada 1 orang. Meninggal hasil PCR negatif ada 9 orang. Proses pengawasan ada 6 orang dan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP total ada 64 orang. Selanjutnya yang keempat adalah rapid test reaktif. Dari jumlah yang sudah dilakukan rapid test reaktif ada 24 orang. Kemudian yang kelima, COVID-19 positif yang dirawat ada 36, kemudian meninggal ada 5 orang dan sembuh ada 7 orang, dan ada tambahan terkonfirm COVID-19 ada 3 orang. Jadi total ada 48 orang dengan COVID-19 positif. Bapak Ibu semuanya, warga Blora yang kami cintai, ada hal-hal juga yang ingin kami perlu sampaikan kepada semua warga Blora, bahwa di new normal ini atau normal baru ini memang perlu ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama, di mana new normal itu adalah masyarakat harus beraktivitas normal, tetapi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Ini yang perlu dipahami oleh semuanya, oleh masyarakat Blora. Bukan berarti new normal ini kita kembali ke normal seperti dulu, kita bebas lagi, bebas berkumpul lagi, berkerumun lagi, bukan seperti itu. Tetapi dengan new normal itu kita beraktivitas normal kembali, tetapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Adapun beberapa protokol kesehatan yang perlu dipahami semua, dipahami oleh masyarakat adalah, yang pertama adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan tangan ini memang hal yang sangat penting, sehingga kita harus membiasakan cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kemudian jangan menyentuh wajah. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersih dan bersin. Jadi kalau batuk dan bersin itu kita harus punya etika, harus ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap kita harus mengedepankan jaga jarak.
Kita harus social distancing, physical distancing. Kemudian juga kita harus menghindari kerumunan-kerumunan massa yang banyak, menghindari berkumpul, kemudian menggunakan masker. Dan bagi yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah pun juga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ini yang perlu untuk difahami semua masyarakat Blora yang kami cintai. Tetap di new normal ini kita harus mengedepankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan masyarakat Blora yang kami cintai, kami juga berpesan kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kebetulan setelah dilakukan tes rapid reaktif atau bahkan dengan hasil swab positif yang kebetulan sedang melaksanakan isolasi mandiri, mohon untuk mengedepankan protokol kesehatan. Dan juga kami mohon kepada semua masyarakat yang ada, semua perangkat desa, termasuk juga dengan aparat-aparat yang ada di daerah, di desa, di kecamatan, mohon juga untuk ikut mengawasi agar pasien-pasien atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah benar-benar disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya perlu kami sampaikan, kami dari RSUD Dr. R. Sutyono Blora saat ini ada pasien terduga COVID yang sedang dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. R. Sutyono Blora. Dan ada juga 2 pasien dengan swab positif yang saat ini sedang dirawat di klinik Bakti Padma sebagai klinik rujukan COVID Kabupaten Blora. Hadirin semuanya, mari kita semuanya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap kita berikhtiar, dan semoga COVID-19 ini nanti akan bisa segera terangkat dari bumi Kabupaten Blora pada khususnya, dan Indonesia dan dunia pada umumnya. Demikian yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora. Yang kami hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora. Pada kesempatan siang hari ini kami mohon izin mewakili dari kantor BKD Kabupaten Blora akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ASN sebagai contoh terdepan dalam new normal. Yang kedua, fasilitasi kantor dalam new normal. Yang pertama, dasar 1 keputusan Mendagri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tantangan new normal produktif dan aman COVID 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Yang kedua, keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01/071/328/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus Desember 2019
atau COVID-19. Selanjutnya pengertian ya. Tatanan normal baru adalah tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjalankan protokol kesehatan pada aktivitas keseharian. Selanjutnya, untuk upaya-upaya pencegahan sosial COVID-19, ASN agar selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali. Kedua, menyampaikan informasi yang positif dan benar, jadi garing atau bukan hoak kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Tiga, mengapanyakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat, melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya. Satu, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut maupun hidung. Kedua, bersih dari barang-barang yang sering disentuh. Tiga, gerakan pakai masker, ini sering disampaikan. Berjemur di bawah sinar matahari pada jam tertentu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian, hindari penggunaan alat pribadi secara bersama. Ini contohnya alat sholat dan alat makan dan lain-lain. Selanjutnya, upaya-upaya ASN mendorong partisipasi masyarakat. ASN agar mengajak masyarakat pada tempat tinggalnya untuk satu, untuk tidak berkegiatan keluar rumah atau keluar daerah atau keluar kegiatan daerah lainnya sampai wilayah NKRI dinyatakan bebas dari bersih dari COVID-19. Selalu memakai masker berada di atau kegiatan di luar rumah tanpa terkecuali. Jaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu. Sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggal. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kami lanjutkan untuk fasilitasi kantor, perlengkapan dan peralatan dalam aktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, alat pengukur suhu tubuh. Dua, kaca pelindung bagi petugas mengukur suhu tubuh, pegawai atau tamu. Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Memasang petunjuk tata cara mencuci tangan. 5. Memasang pesan-pesan kesehatan. Ini yang perlu diperhatikan. Nanti ASN, untuk bagi ASN ini sebagai contoh nanti disebarluaskan di tempat tinggalnya, dan di OPD masing-masing. Karena ini OSN sebagai contoh terdepan dan ke depan agar untuk penyebaran COVID ini segera selesai dan untuk menuju masyarakat sehat. Mungkin itu sedikit materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami mewakili
Badan Bayan Daerah BKD Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.